Bab 491. Pertempuran berbahaya. Lindungi Qin Feng. Ketika Zhu Xiaojun melihat krisis ini, dia segera berteriak dan memerintahkan semua murid Longmen untuk bertarung. Meski dia takut menghadapi musuh yang kuat, tapi apa yang tidak diketahui orang luar, tetapi mereka tahu betul. Qin Feng adalah tuan muda mereka, dan semua bawahan mereka sangat setia sehingga mereka bahkan rela bertarung sampai mati demi Qin Feng. Ya, saudara-saudara, peniru, sialan, istana kekaisaran terlalu banyak menindas orang. Bertarunglah dengan mereka. Dengan serangan yang datang, ketiga skill itu putus asa. Penonton heboh dan kemarahannya luar biasa. Mundur. Tanpa diduga. Sebelum mereka bisa maju, Qin Feng berteriak. Kamu tidak boleh mati. Apalagi melakukan pengorbanan tanpa rasa takut. Ini urusanku. Tidak ada yang boleh ikut campur. Petik 2, Tuan Qin, mundur. Qin Feng berkata dengan dingin dan tegas. Ini perintah. Ya, Zhu Xiaojun tidak punya pilihan selain mundur bersama saudara-saudaranya. Semua orang sangat tersentuh. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan ketiga keterampilan ini. Dan mereka hanya bisa menjadi umpan meriam untuk mati. Namun, mereka tidak takut. Mereka rela mati demi melindungi tuan muda. Sayang sekali tuan muda tidak ingin mereka mempertaruhkan nyawa dengan sia-sia. Tuan muda itu sangat baik. 3 Jue. Segera. Qin Feng menatap dengan marah ketiga orang yang menyerang di depannya. Dengan kemarahan di matanya, kalian sangat baik. Kalian berpartisipasi dalam pembunuhan ibuku 20 tahun yang lalu. Aku punya. Bersumpah untuk menyelesaikan masalah denganmu. Karena kamu datang ke sini atas inisiatifmu sendiri. Itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Mari kita selesaikan. Setelah mengatakan ini, dia menjadi kuat dan bergegas maju untuk bertarung dengan San Jue. Boom, boom, boom. Qin Feng menghadapi 3 musuh kuat sendirian. Dan semuanya berada di alam kaisar bela diri. Dia merasakan tekanan yang besar. Tiba-tiba, dia mengalami perjuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hidup dan mati. Hanya sebentar. Dan 3 keterampilan khusus itu tanpa ampun. Dan mereka menyerang Qin Feng dengan gerakan khusus yang kuat satu demi satu. Mata mereka kejam. Dan niat membunuh mereka terlihat jelas. Sebelumnya, mereka sudah mengetahui bahwa Qin Feng adalah putra dari wanita 20 tahun yang lalu. Dan mereka juga mendengar bahwa anak laki-laki ini baru saja membunuh Lin Xuan, Tang Qingchang, Zhang Daoxuan, Xing Ruhu, Zhang Mangong dan orang lain yang berpartisipasi dalam hal itu. Kejadian itu, diharapkan anak ini cepat atau lambat akan datang untuk membalas dendam. Jadi, setelah menerima undangan dari pangeran tertua, mereka semua memutuskan untuk keluar. Seperti kata pepatah, potong rumput dan buang akarnya. Kali ini, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Taisuan Palem. Serangan mengejutkan. Petik 2. Pertarungan sengit. Di 8 daerah terlantar, San Jue berencana membunuh Qin Feng dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketiganya adalah budidaya kaisar bela diri yang legendaris. Mereka begitu kuat sehingga tak tertandingi oleh manusia. 3 jurus unik yang digabungkan bersama bahkan lebih kuat dari Tian Wei. Warna langit dan bumi berubah. Qin Feng tidak lagi menahan diri. Dia segera mengaktifkan teknik Phoenix Heaven. Dan 9 dantian di tubuhnya meledak pada saat yang sama. Membuat seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang sangat menakutkan. Kumpulkan 1 pukulan dan lepaskan pukulan yang mengejutkan. Yang pertama dari 7 jurus Zenwu. Menghancurkan gunung dan sungai. Boom! Bersamaan dengan suara keras. Jurus Qin Feng dan San Jue bertabrakan di udara. Meletus seperti percikan api yang menghantam bumi. Dalam radius 100 mil, sebagian besar Laut Cina Timur terguncang. Angin kencang yang mengerikan menghantam lubang yang dalam ke tanah, mengirimkan asap dan debu ke langit. Adegan ini sebanding dengan pertarungan antar dewa. Melihatnya, sungguh mengejutkan. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Di kereta, utusan kekaisaran mencibir dengan nada menghina. Seorang raja bela diri berani menjadi musuh dari 3 kaisar bela diri yang tiada taranya. Dia hanya meminta kematiannya sendiri. Tapi tidak apa-apa, untung saja niat yang mulia sudah berakhir.
Petik 2 titik 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 petik 2. Qin Feng. Petik 2. Saudaraku. Ya Tuhan, Tuan Qin. Hati semua orang langsung menegang ketika mereka melihat medan perang yang tragis. Lin Qingge, Qin Hongyan, Zhu Xiaojun dan murid Longmen lainnya semuanya memandang dengan gugup ke reruntuhan yang dipenuhi asap. Meskipun Qin Feng memang sangat kuat, kali ini lawannya bahkan lebih kuat. 3 keterampilan unik di dunia seni bela diri kuno. Itulah kekuatan yang memandang rendah dunia dan bercita-cita untuk mendominasi Gritsia. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Situasinya, saya khawatir ini tidak optimis. Dan Sanjue semakin bangga dan percaya diri. Kekuatan salah satu dari mereka cukup untuk dengan mudah menghancurkan Qin Feng. Apalagi mereka bertiga bekerja sama. Kekuatan semacam ini, melihat dunia seni bela diri Daxia, tidak ada yang bisa menolaknya. Qin Feng pasti akan mati. Mendadak, ketika asap menyebar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Qin Feng masih hidup. Dia menahan serangan sengit dari 3 master seni bela diri, tapi dia tetap berdiri teguh. Dan dia benar-benar tidak terluka. Bagaimana mungkin? Mata utusan kekaisaran itu melebar di tempat, hampir tidak percaya. Dan Sanjue juga sangat terkejut. Nak, kamu hanyalah seorang raja bela diri belaka. Bagaimana mungkin kamu bisa memblokir 3 keterampilan unik raja bela diri kita? Petik 2. Dalam hal budidaya, penindasan terhadap alam adalah mutlak. Namun, Qin Feng adalah monster. Meskipun dia adalah raja seni bela diri, dia memiliki 9 dantian di tubuhnya karena dia telah berlatih seni Phoenix. Kekuatannya setara dengan superposisi 9 raja bela diri. Kekuatan batin yang dalam dan bakat luar biasa semacam ini tidak kalah dengan kaisar bela diri. Oleh karena itu, dia mampu menahan gerakan itu di bawah serangan gabungan dari 3 kaisar bela diri tadi. Cocok secara merata. Tidak ada salahnya dilakukan. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan dominan. Jadi bagaimana dengan Kaisar Wu? Aku sudah bersumpah pertumpahan darah dengan kalian bertiga. Dan karena kamu membantuku melakukan kejahatan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Hari ini, kota Shanghai ini akan menjadi kuburan kalian bertiga. Petik 2 titik 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 petik 2. Sialan. Mendengar ini, Sanjue sangat marah. Matanya terbakar. Dan dia meledak karena amarah. Kamu bocah. Kamu benar-benar sombong. Jangan terlalu senang terlalu dini. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan, kamu hanyalah seekor semut di depan kami. Akan mudah untuk membunuhmu. Dalam hal ini, jangan salahkan kami karena tidak memiliki bawahan lagi. Kasihanilah. Menyadari bahwa metode Qin Feng sedikit aneh, Sanjue tidak berani menganggap entengnya. Mereka tidak lagi menahan diri dan langsung menyerang. Boom, boom, boom. Seiring dengan aura menakutkan, mereka bertiga mengorbankan sihir, langit, dan bumi mereka satu demi satu. Penampilan Dharma Raja Pedang adalah pedang raksasa Taya yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Sangat tajam dan dingin. Muncul dari langit di tengah tekanan yang mengejutkan. Seolah-olah menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Bentuk Dharma Raja Pedang adalah pedang dewa kuno, Hongming. Penuh dengan niat membunuh dan memancarkan aura kuno yang kuat. Ujungnya sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Bentuk Dharma Kaisar Perang adalah tombak dewa yang menghancurkan surga dengan panjang sekitar 3 kaki. Yang mendominasi dan mengejutkan. Titik titik titik. Segera setelah 3 gambar Dharma muncul, seluruh penonton berseru. Separuh dari Laut Cina Timur diselimuti tepian yang tajam. Dan tekanannya sangat mencekik. Ini adalah kekuatan magis luar biasa yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang telah mencapai ranah kaisar bela diri. Hukum Langit dan Bumi, Bab 492, Pertempuran Berdarah. Sanjue sepertinya menjadi serius. Oke, utusan kekaisaran sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, kekuatan langit dan bumi. Ini adalah kekuatan magis yang paling kuat di antara 3 sihir. Sekarang Qin Feng tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tanda seru. Petik 2 petik 2 titik 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 petik 2. Pada saat ini, bahkan mata Qin Feng menjadi serius. Meskipun dia telah berlatih seni surga Phoenix dan memiliki 9 dantian di tubuhnya, dan kekuatannya sebanding dengan kaisar bela diri,
Dia bukanlah kaisar bela diri yang sebenarnya. Qin Feng tidak bisa menggunakan metode ini untuk mengendalikan langit dan bumi. Dan jika Anda menghadapi salah satu dari tiga keterampilan ini sendirian, Anda dapat mencoba yang terbaik dan masih memiliki sedikit peluang untuk menang. Tapi sekarang, dia harus menghadapi tiga orang sekaligus, dan peluang menangnya sangat kecil. Namun, Qin Feng tidak takut. Belum lagi, pangeran tertua menganggapnya sebagai duri di sisinya dan duri di dagingnya. Hari ini, dia secara khusus mengirim 3 Jue untuk menekannya. Terlebih lagi, Kaisar Pedang, dan Kaisar Perang juga merupakan pembunuh ibunya saat itu. Dia sudah lama bersumpah untuk membunuh semua orang yang ada dalam daftar balas dendam. Tidak peduli siapa lawannya. Meskipun itu Raja Surga, aku akan membunuhnya. Hari ini, Anda ditakdirkan untuk hidup dan mati. Pedang pembunuh naga, teriak Qin Feng. Dan cincin Qiankun berada dalam kemuliaan penuh. Hus, pedang pembunuh naga setinggi 3 kaki tiba-tiba muncul di tangan Qin Feng. Cahaya dinginnya ribuan kaki. Dan terdengar suara dentang. Cincin Qiankun, pedang pembunuh naga. Sanjue terkejut saat melihat pedang dan cincin dewa di tangan Qin Feng. Anda tidak mungkin salah. Ini juga merupakan harta karun di reruntuhan Kunlun. Itu dibawa keluar oleh wanita itu, Qin Ruohuang. 20 tahun yang lalu, mereka mengepung Qin Ruohuang dan mengambil banyak ramuan berharga dan material surgawi serta harta duniawi dari reruntuhan Kunlun. Tapi dibandingkan dengan harta karun seperti cincin Qiankun, sepertinya tidak ada apa-apanya. Ini adalah harta karun tertinggi. Tiba-tiba, mata Sanjue tertuju pada cincin Qiankun yang dikenakan oleh Qin Feng, dan matanya perlahan menjadi panas. Mereka tahu bahwa itu lebih dari sekedar pedang pembunuh naga. Pasti ada harta karun lain di cincin ini. Nak, serahkan cincin Qiankun segera. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta karun seperti itu. Serahkan dan kami akan menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Di bawah ambisi yang meningkat, Sanjue memarahi Qin satu demi satu yang lain. Feng, kuharap dia menyerahkan harta karun itu. Qin Feng mendengus dengan nada menghina. Mimpi. Jika kamu menginginkan bayiku, datanglah dan ambil sendiri. Tapi aku tidak tahu apakah kamu cukup mencari kematian. Petik 2 tanda seru. Melihat Qin Feng menolak untuk menyerah, mereka tidak lagi menunjukkan belas kasihan dan memutuskan untuk membunuh Qin Feng dan merebut harta karun itu lagi. Yang pertama mengambil tindakan adalah Kaisar Pedang. Dia membawa Hong Mingdao yang mendominasi dan melancarkan pukulan mengejutkan di tempat. Buka langit. Pedang itu jatuh dari langit dengan kekuatan tak terbatas. Aura ganasnya hampir membelah ruang menjadi dua. Itu adalah kekuatan ilahi yang hampir di luar jangkauan manusia. Seolah-olah itu bahkan bisa membelah langit dengan satu pedang. Benar saja. Trik ini sesuai dengan namanya. Dan Qin Feng juga penuh dengan daya tembak. Memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Memasuki ranah integrasi pedang manusia. Dan momentumnya terus meningkat. Pada saat yang sama, 9 dantian di dalam tubuh berlari dengan liar. Dan energi yang melonjak dicurahkan ke dalam pedang. Segera, dia menyerang dengan pukulan yang berani. Pedang memotong tiangang. Hoa, aku melihat cahaya keemasan muncul dari tanah. Menerobos langit dan bumi. Dan bergegas menuju serangan Raja Pedang yang mendekat. Boom, terdengar suara keras. Dan dua energi kuat bertabrakan di udara. Meletus menjadi energi seperti letusan gunung berapi. Dalam energi pedang dan niat pedang yang melonjak, radius 100 meter berubah menjadi reruntuhan. Sekelompok murid Longmen juga tiba-tiba terkena angin kencang. Mereka tercekik dan hampir tidak bisa berdiri diam. Di tengah kilat dan batu api, Qin Feng menunjukkan ekspresi kesusahan. Dan lengannya mati rasa karena gempa bumi yang parah. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Bela Diri, pedang ini hampir 100 kali lebih menakutkan dari semua musuh kuat yang pernah dia temui sebelumnya. Bahkan dia, yang sangat berbakat, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tendang. Dengan satu pukulan, Qin Feng terkejut dan mundur puluhan langkah. Mulut harimau yang memegang pedang telah retak, dan tangannya berlumuran darah.
Dan Raja Pedang, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari 3 yang mahir. Meskipun dia terlempar mundur puluhan langkah oleh gelombang energi ledakan, dia tidak terluka. Perbandingan seperti itu akan membuat penilaian. Nak, jika kamu punya kesempatan, datang dan ambil tindakanku. Pada saat ini, Kaisar Pedang juga mengambil tindakan. Matanya tajam dan mematikan. Dan dia tidak memberi Qin Feng kesempatan untuk bernapas. Membawa pedang ilahi Taya, yang tingginya puluhan kaki, dia menyerang dengan pedang lain. Energi pedang mengalir secara horizontal dan vertikal, mengejutkan dunia. Momentum mengerikan itu sepertinya melenyapkan seluruh Bai Li Huai. Qin Feng mengabaikan luka di tangannya. Matanya bersinar seperti api. Dan dia segera melawan dengan gerakan unik. Teknik pedang pembunuh naga. Memenggal kepala naga. Pada saat ini, pedangnya dan pedang pembunuh naga adalah satu. Dan pikiran mereka terhubung. Teknik pedang pembunuh naga juga terlintas dalam pikiran. Serangan pedang mengejutkan lainnya. Boom! Pedang ganas Qin Feng bertabrakan dengan pedang ilahi Taya milik Kaisar Pedang. Dan tanah longsor serta tsunami lainnya melanda seluruh tempat. Namun, kekuatan Kaisar Pedang tampaknya lebih dalam daripada Kaisar Pedang. Selain itu, pedang Taya yang dikorbankan oleh Kaisar Pedang menggunakan hukum langit dan bumi memiliki panjang puluhan kaki, yang terlalu besar. Kekuatan itu bisa disebut menghancurkan. Qin Feng dengan enggan menerimanya. Tetapi dikejutkan oleh energi pedang lawan yang mendominasi. Semua tulang di tubuhnya tampak hancur. Sakit yang luar biasa. Sialan. Qin Feng menunjukkan ekspresi kesakitan dan terlempar ke belakang beberapa kaki oleh pedang Kaisar Pedang. Terhuyung-huyung. Hampir terjatuh. Dan aku. Pada saat ini, Kaisar Perang mengikuti dari belakang. Memegang tombak pemecah surga di tangannya dan mengenakan baju besi. Dia turun gunung seperti harimau dan membunuh Qin Feng dengan niat membunuh. Desir, desir, desir. Serangkaian combo. Seperti petir. Mengunci semua cara bertahan hidup Qin Feng pada 360 derajat. Jurusnya berbahaya dan jurusnya mematikan. Qin Feng dipukuli begitu keras sehingga dia mundur selangkah demi selangkah. Hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Dan hatinya dipenuhi amarah. Mencari kematian, teriak Qin Feng. Tiba-tiba menjadi marah dalam situasi putus asa. Dan segera melakukan 9 langkah menuju langit. Boom, 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 boom. Setelah energinya terus meningkat dan berkumpul ke ketinggian yang menakutkan, energi itu meledak seketika. Dia tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda. Mengaum lagi dan lagi. Dengan niat membunuh yang luar biasa. Dia bertarung bola-balik dengan Kaisar Perang. Dan pertarungan berlangsung lancar. Hahaha, melihat adegan ini, Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang tertawa. Kaisar Perang, aku tidak menyangka anak ini bisa terikat denganmu. Kungfumu berkarat. Petik 2, diam. Kaisar Perang menjadi marah. Dia bisa melihat bahwa anak ini Qin Feng hanya dipaksa menggunakan trik besar, dan dia kebetulan bertemu dengannya. Meskipun saya sedikit kesal, saya harus mengatakan bahwa seorang raja bela diri sebenarnya memiliki kekuatan internal yang begitu menakutkan dan mendalam, dan bahkan dapat bertarung secara seimbang dengan orang kuat seperti dia, seorang raja bela diri. Anak ini memang bisa disebut monster. Bab 493. Jalannya tidak terbatas. Namun, Kaisar Perang terkenal sebagai orang gila seni bela diri. Tentu saja, dia tidak mau dibenci. Dan perlawanan Qin Feng hanya membangkitkan niat membunuhnya. Dan dia menggunakan keterampilan khusus untuk menekan bagian bawah kotak di tempat. Dasar bocah. Berhentilah meronta. Aku akan mengambil tindakan sekarang. Pukulan. Yang menghancurkan jiwa. Jatuhkan. Sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Tombak dewa yang panjangnya beberapa kaki tiba-tiba mulai membesar. Dan pada saat itu menjadi 100 kaki panjangnya. Kekuatan itu hampir akan membuka dunia. Boom! Sebuah tombak jatuh. Dan permukaan tanah terkoyak. Dan jurang dalam yang membentang ratusan meter muncul secara langsung. Seluruh tanah terbelah menjadi 2. Pada akhirnya, Qin Feng mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menahan serangan gila Kaisar Perang.
Tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa menahan kekuatan mengerikan ini. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Terlempar beberapa puluh kaki jauhnya. Dan terjatuh ke dalam reruntuhan. Nafasnya tidak teratur dan badan terluka parah. Bagaimanapun, Kaisar Bela Diri adalah Kaisar Bela Diri. Hukum langit dan bumi mereka begitu keras sehingga mereka bukan lagi dunia yang sama. Bahkan Qin Feng bukanlah tandingannya. Bagus sekali. Utusan kekaisaran sangat gembira dan memuji dengan kepuasan. Seperti yang diharapkan dari 3 seni bela diri kuno yang hebat. 3 kaisar bela diri yang hebat. Kekuatan mereka benar-benar tak tertandingi. Jika anak ini terbunuh, saya akan melapor ke ibu kota kekaisaran segera. Pangeran tertua. Pada saat itu, mohon penghargaan untuk kalian bertiga. Qin Feng. Lin Qingge patah hati saat melihat Qin Feng dirugikan dan terluka parah. Pada saat ini, dengan air mata berlinang, dia bergegas maju ke sisi Qin Feng terlepas dari segalanya. Nona Lin, tidak. Pada saat kritis, Zhu Xiaojun, Qin Hongyan dan yang lainnya segera menghentikannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada yang melepaskannya. Semua orang menangis. Kekuatan 3 Jue benar-benar terlalu menakutkan. Dan keduanya, Lin Qingge, sedang hamil. Jika terjadi kesalahan, semuanya akan berakhir. Jangan datang ke sini. Qin Feng menopang tubuhnya dengan pedangnya, mengertakkan gigi dan berdiri dari reruntuhan. Saat ini, dia terluka. Namun amarah dan semangat juang di matanya belum padam. Seolah tak akan pernah berhenti berjuang. San Jue menatap Qin Feng. Menatap Qin Feng dengan jijik. Nak, kamu masih ingin melawan. Kamu sendiri tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan kami. Petik 2. Berhentilah berjuang. Tuntun saja lehernya dan bunuh. Dan kami dapat meninggalkan seluruh tubuh untukmu. Petik 2. Bermimpi. Qin Feng menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap tajam ke arah San Jue, yang tampaknya berada di atas dunia. Matanya penuh dengan api yang marah dan pantang menyerah. Ada pertikaian darah. Dan kita bersumpah. Hubungan antara kau dan aku telah lama ditakdirkan untuk menjadi pertarungan sampai mati. Aku tidak akan menyerah sampai aku bertarung sampai titik darah penghabisan. Kembalilah jika kamu punya nyali. Kata-katanya mendominasi. Tak tertandingi. Bodoh. Karena kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi, maka aku akan memberimu bantuan dan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mengatakan itu, ketiganya tidak akan pernah berbicara tentang etika bela diri. Dan ketiga bela diri kaisar sekali lagi pergi bersama untuk menyerang Qin Feng. Ho ho ho. Qin Feng sangat marah hingga dia mengeluarkan auman binatang buas. Matanya merah, meledak dengan niat membunuh. Alih-alih mundur, dia bergegas menuju San Jue yang menyerang tanpa ragu-ragu, mengertakkan gigi dan bertarung sampai mati. Cambuk ajaib, tombak mengejutkan, pedang ilahi. Tianmang, petik 2 petik 2. Selama pertempuran sengit, senjata ajaib Qin Feng sering muncul, tanpa syarat apapun. Dan dia hampir mencoba yang terbaik untuk melawan Tianhun Dimin, yang merupakan 3 pembunuh terhebat. Saat melihat artefak luar biasa yang ditampilkan oleh Qin Feng, San Jue melihatnya dengan mata membara. Mata yang mengingini hampir menjadi gila. Mereka sangat menginginkannya. Tahukah Anda? Sekarang mereka semua adalah kaisar bela diri. Jika mereka bisa mendapatkan berkah dari artefak reruntuhan Kunlun ini, kekuatan mereka akan mencapai level yang lebih tinggi dan mencapai puncak yang lebih tinggi. Nak, kamu benar memiliki banyak harta. Begitu banyak harta yang bagus hanya sia-sia di tanganmu. Saat aku membunuhmu, semuanya akan menjadi milik kita. Petik 2. Artefak angin di antara semuanya juga meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Daya tembak penuh. Bertarung. Selama pertempuran sengit, Qin Feng sepertinya melihat di mata orang-orang ini apa yang dilihat ibunya sebelum dia meninggal. 10 tahun yang lalu, orang-orang ini mengepung dan menyerang ibu mereka Qin Ruohuang untuk mendapatkan harta karun dari ibunya. Saya khawatir mata para perampok dan penjahat di masa lalu sama persis dengan sekarang. 20 tahun telah berlalu dan orang-orang jahat ini tidak berubah sama sekali.
Disayangkan, meskipun kekuatan Qin Feng mendekati kaisar bela diri, dia bukanlah kaisar bela diri yang sebenarnya. Di bawah serangan sengit sekutu Sanjue, dia menderita lebih banyak luka, besar dan kecil, tidak kurang dari 100. Berlumuran darah dan memar, orang lain pasti sudah mati ratusan kali. Sialan, Qin Feng begitu kejam sehingga dia seperti raja singa yang terluka yang menolak untuk jatuh apapun yang terjadi. Api kebencian di hatinya terus mendukungnya. Betapapun menyakitkannya, kita harus berjuang sampai akhir. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah akhir dari panah otomatis. Secara bertahap, pandangan Qin Feng mulai kabur, dan seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Dan ketika darah mengalir dari ratusan luka di sekujur tubuhnya, bahkan nyawanya pun hilang sedikit demi sedikit. Hidup dan mati, hanya sebentar. Haha, nak, kamu akan mati. Kamu bisa dianggap pahlawan jika kamu bisa bertahan di bawah Sanjue dan aku sampai sekarang. Tapi sekarang sudah berakhir. Kami akan mengirimmu dalam perjalanan. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Setelah mengatakan ini, Sanjue tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tapi matanya penuh ambisi dan kegilaan. Mereka semua mengambil tindakan. Berencana memberikan pukulan fatal pada Qin Feng. Titik titik titik. Tidak, Lin Qingge begitu terstimulasi hingga dia hampir menangis. Tolong, jangan bunuh Qin Feng. Di sampingnya, Qin Hongyan, Zhu Xiaojun dan yang lainnya juga memiliki mata merah. Mereka mengepalkan tangan. Seluruh tubuh gemetar. Dan hampir tidak tahan untuk menonton lagi. Meskipun mereka tidak ingin menyaksikan Qin Feng mati, tapi mereka tidak bisa terlibat dalam pertempuran level ini. Melihat Qin Feng akan dibunuh oleh 3 kekuatan Jue, itu adalah momen kritis. Boom! Tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari kejauhan. Tekanan yang sangat dahsyat melanda ratusan mil seperti tanah longsor dan tsunami. Hampir semua orang merasa tercekik. Seluruh penonton terkejut. Ya Tuhan, tekanan yang sangat kuat. Nafas kaisar bela diri lagi. Siapa itu? Petik 2 titik 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 petik 2. Semua orang dikejutkan oleh tekanan yang kuat ini. Anda harus tahu bahwa di seluruh dunia seni bela diri Daxia, hanya ada segelintir kaisar bela diri. Mereka bisa dikatakan langka. Dan hampir tidak ada orang seperti itu di dunia sekuler. Bahkan jika Anda menjumlahkan semua lingkaran seni bela diri kuno dan sekte tersembunyi itu, Anda dapat menghitung semuanya dengan satu tangan. Tidak ada yang tahu siapa orang itu pada saat kritis ini. Bab 494. Pedang abadi telah tiba. Hoa, hoa, hoa. Tiba-tiba, semua penonton melihat ke arah datangnya tekanan mengerikan itu. Saat berikutnya, adegan mengejutkan muncul. Hoa, saya melihat pedang ilahi sepanjang 100 kaki, menembus langit dan bumi, merobek langit dengan kekuatan surga, dan muncul di depan semua penonton. Yang lebih mengejutkan lagi, ada juga seorang wanita. Wanita itu mengenakan pakaian putih, dengan rambut hitam tergerai, menjulang tinggi di atas pedang dewa sepanjang 100 kaki. Megah dan agung, bangga pada dunia, wajahnya ditutupi kerudung putih. Wajahnya buram dan tidak terlihat jelas. Hanya sepasang mata yang indah namun agak dingin yang terlihat. Apa? Itu dia, pedang tanah abadi, Baisu. Mengapa wanita ini ada di sini? Petik 2 titik 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 petik 2. Melihat Baisu, Sanjue yang awalnya sombong tiba-tiba mengubah ekspresinya karena terkejut semua menunjukkan wajah mereka. Takut pada mata. Ketika semua orang yang hadir mendengar nama bergengsi, Lancelot Immortal, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Penampilan itu seperti melihat dewa sejati. Di dunia seni bela diri kuno, semua orang tahu pepatah 1 abadi, 3 keajaiban, dan 5 sekte. 5 sekte mengacu pada 5 keluarga terkuat di dunia seni bela diri kuno Zongzu. 3 keterampilan utama adalah Raja Pedang, dan Raja Perang. Dan Yi Xian mengacu pada orang yang berdiri di puncak dunia seni bela diri kuno, Dewa Pedang Tanah, Baisu. Namun, Lancelot Immortal adalah sosok legendaris, dan dia sangat misterius. Secara historis,
Sebagian besar orang yang telah melihat penampakan aslinya telah meninggal. Oleh karena itu, meskipun semua orang di dunia telah mendengar tentang keberadaan Lancelot Immortal, mereka hanya mengetahui sedikit tentangnya. Hati semua orang sangat terkejut saat melihatnya hari ini. Mereka dikejutkan tidak hanya oleh pedang ilahi Lingtian yang agung dan agung, yang panjangnya 100 kaki, tetapi juga oleh penampilan sebenarnya dari pedang tanah abadi yang legendaris. Dia sebenarnya seorang wanita. Bai Su. Pada saat ini, bahkan Qin Feng sangat terkejut. Dia menanggung luka serius di sekujur tubuhnya dan memandangi wanita cantik berbaju putih yang berdiri tegak dan anggun dalam pedang ilahi. Dia telah bertemu Bai Su, dan dilaporkan bahwa dia sebenarnya memiliki hubungan keluarga dengan ibunya, Qin Ruohuang. Ketika dia berada di Zhongzhou sebelumnya, justru karena bantuan Bai Su, Dewa Pedang Tanah, dia berhasil membunuh 4 dari 5 sekte di dunia seni bela diri kuno. Ketika mereka pergi, dari mulut Bai Su Qin Feng mengetahui bahwa ibunya Qin Ruohuang masih hidup. Dia mengatakan bahwa ibunya meninggal di Pulau Hong Kong 20 tahun yang lalu dan jenazahnya diambil kembali oleh orang-orang dari reruntuhan Kunlun. Kemudian, dia dibangkitkan oleh yang berkuasa di reruntuhan Kunlun. Namun Bai Su mengatakan bahwa setelah dibangkitkan, ibunya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia memecahkan misteri Qin Feng, tetapi meninggalkan keraguan yang lebih besar. Tentu saja, Bai Su berkata bahwa dia hanya bisa menunggu sampai Qin Feng juga berkultivasi menjadi kaisar bela diri dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menemukan kebenaran di reruntuhan Kunlun. Sejauh ini, Qin Feng tidak pernah melupakannya. Bai Su melihat ke bawah pada 3 skill dari posisi tinggi di atas pedang raksasa, seperti Dewi yang sempurna. Nada kesepiannya dingin dan panjang. Kalian bertiga sangat mudah untuk kutemukan. 20 tahun yang lalu, kamu membunuh sahabatku Qin Ruohuang. Kamu telah bersembunyi selama bertahun-tahun karena takut diburu olehku. Naik, petik 2. Petik 2. Setelah mendengar ini, Qin Feng mengerti. Jadi begitu, tampaknya Bai Su, sang dewa pedang tanah, datang hari ini untuk membalaskan dendam sahabatnya Qin Ruohuang dan ibunya di Sanjue. Faktanya, Qin Feng selalu memiliki keraguan tentang masalah ini. Meskipun wajah Bai Su ditutupi kain kasa sepanjang tahun, dia masih terlihat sangat muda ketika dia melihat ke atas. Mata itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa usianya 20 tahun. Namun yang mengejutkan adalah dia benar-benar bertemu dengan ibunya, Qin Ruohuang 20 tahun yang lalu dan menjadi sahabat dekatnya. Qin Feng masih tidak dapat memahami hal ini. Mungkinkah Bai Su, sang dewa pedang tanah, memiliki metode ajaib untuk menjaga kecantikannya? Namun, semua ini tidak penting. Setelah melihat Bai Su, Qin Feng akhirnya menghela nafas lega. Kekuatannya sendiri benar-benar tidak sebanding dengan 3 kaisar bela diri yang perkasa, Sanjue, dan dia berakhir dengan cedera serius. Tadi, dia hampir mati di tangan Sanjue. Tapi sekarang Bai Su ada di sini. Setidaknya, dia tidak akan mati untuk saat ini. Dan mengetahui tujuan Bai Su berada di sini saat ini, ekspresi Sanjue berubah sangat jelek. Bagus. Saat itu, setelah mereka berpartisipasi dalam pembunuhan Qin Ruohuang di kota Hong Kong, mereka tahu bahwa Bai Su memiliki hubungan dekat dengan wanita itu. Jadi tentu saja mereka khawatir dengan balas dendam Bai Su. Jadi dalam 20 tahun terakhir, ketiganya tetap tersembunyi dari publik, karena takut ketahuan oleh Bai Su. Meskipun mereka berdua adalah kaisar bela diri seperti Bai Su, tingkat kultivasi Bai Su jauh lebih tinggi dari mereka bertiga. Dalam duel, tidak satupun dari mereka yang menjadi lawan Bai Su. Wanita ini sangat menakutkan. Kaisar pisau, kaisar pedang, kaisar perang. Kalian bertiga akan mati. Apalagi yang ingin kalian katakan? Bai Su bertanya pada Sanjue dengan dingin. Di atas pedang raksasa itu. Sialan. Setelah mendengar ini, Sanjue sangat marah. Bai Su, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kekuatanmu lebih baik dari kami tidak bisa mengalahkanmu sendirian. Tapi hari ini, jarang sekali ketiga Tuan kita berkumpul, bersatu.
Kamu mungkin bukan lawan. Petik 2. Apakah kamu sudah selesai? Lalu mati. Baisu bukanlah orang yang kejam. Setelah mengatakan itu, dia langsung melompat dan melompat turun dari pedang raksasa yang tingginya 100 kaki. Sama seperti Dewi Lingchen, turun dari langit. Setelah jatuh ke tanah, matanya yang indah menjadi sedikit dingin, dan dia mencubit tangannya untuk mengambil keputusan. Hoa, segera setelah itu, pedang raksasa menakutkan di belakangnya sepertinya terhubung dengan kesadarannya. Di bawah pengaruh pemikiran spiritualnya, dia menebas ke arah 3 ekstrim dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Pemandangan itu sungguh menggemparkan. Tidak bagus. Petik 2. Mereka semua tahu betapa kuatnya Baisu pedang tanah abadi. Dan mereka juga memahami bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang jika bertarung sendirian. Mereka bertiga saling memandang dan mengangguk. Kita harus bergabung. Menghadapi musuh yang kuat. Ketiga tuan itu tidak berani menahan apapun. Mereka juga menggunakan sihir mereka sendiri. Langit, gajah dan bumi. Mengubah target mereka. Dan memfokuskan tembakan mereka pada Baisu. Boom, boom, boom. 4 kaisar bela diri yang kuat dari dunia seni bela diri kuno berada tepat di atas Laut Shanghai. Mereka berperang dari surga ke bumi, dan dari bumi kembali ke surga. Langit gelap dan bumi gelap, matahari dan bulan tanpa cahaya, seperti pertarungan antar dewa. Hebat, saya tidak menyangka bahwa Dewa Pedang Tanah akan berada di pihak Tuan Qin. Dengan cara ini, Tuan Qin akan diselamatkan. Petik 2. Melihat Baisu dan Sanjue bertarung sengit, orang-orang berikut, Zhu Xiaojun dan semua murid Longmen semuanya bersemangat. Lin Qingge akhirnya menghela nafas lega. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Sekarang Baisu, Dewa Pedang Tanah, telah mengambil tindakan secara langsung. Mungkin krisis ini bisa diselesaikan. Dan Qin Feng juga bisa hidup. Bab 495. Bertarung berdampingan. Senior Baisu, kamu datang tepat waktu. Terima kasih banyak. Qin Feng melihat sosok putih yang bertarung sengit dengan Sanjue di kehampaan, menunjukkan ekspresi bersyukur. Dia segera menerapkan akupuntur pada dirinya untuk menghentikan pendarahan dan menelan beberapa pil pada saat bersamaan. Segera, dia bermeditasi dan mengatur pernapasannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena Qin Feng tahu betul bahwa meskipun kekuatan dan reputasi peri pedang tanah Baisu berada di atas 3 Jue, dia mungkin tidak yakin akan kemenangan dalam menghadapi pengepungan 3 Jue. Dia harus menemukan cara untuk membantu Baisu. Tapi sekarang, dia terluka parah dan harus meluangkan waktu untuk mengatur pernapasannya. Dia harus berpacu dengan waktu. Di lapangan, pertarungan menjadi semakin sengit. Baisu layak menjadi pendekar pedang darat. Dia sendirian. Dan dia bertarung melawan 3 penguasa besar Kaisar Pedang, dan Kaisar Perang dengan cara yang menghancurkan bumi. Pertempuran itu sangat sengit. Namun seperti kata pepatah, 2 kepalan tangan bukanlah tandingan 4 tangan. Baisu Gui adalah pendekar pedang darat yang kekuatannya berada di puncak dunia seni bela diri kuno yang tidak dapat dilampaui oleh siapapun. Dalam hal duel, tak seorang pun di antara mereka bertiga, Kaisar Pedang, dan Kaisar Perang, yang bisa menjadi lawannya. Tapi sekarang, itu tidak adil. Karena Sanjue bukan seorang vegetarian. Mereka yang juga kaisar bela diri bersatu untuk menghadapi Baisu guna memberantas akar permasalahannya. Segala jenis kekuatan magis sering digunakan tanpa syarat. Dan semua gerakannya sangat kuat. Menghadapi pengepungan sengit Sanjue, Baisu lambat laun menjadi sedikit lelah. 3 rute di sekelilingnya semuanya diblokir oleh 3 ultimate. Bisa dikatakan dia diserang dari kedua sisi. Lambat laun, kekuatannya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dan dia bahkan tidak mampu lagi melancarkan serangan yang efektif. Dan hanya bisa dipaksa untuk bertahan di bawah pengepungan yang sengit dan sengit. Segera, pakaian putihnya berlumuran darah. Yang sangat mengejutkan. Dia terluka. Haha, Sanjue tertawa liar. Baisu, kamu tidak lebih dari itu. Bagaimanapun juga, apa itu pendekar pedang darat? Kamu bukan tandingan 3 Jue kami.
Karena kamu bertekad untuk menjadi musuh kami demi sahabatmu, maka aku hanya akan membunuhmu hari ini, selamanya. Tidak akan ada masalah di masa depan di dunia seni bela diri kuno. Hanya 3 master kita yang akan berdiri di puncak. Melihat pemandangan ini, hati semua orang di bawah menjadi tegang. Semua orang tampak cemas. Tercela, omong kosong Sanjue. Ah, 3 memukul 1 hanyalah perilaku penjahat. Petik 2 titik 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 petik 2. Menghadapi pelecehan yang heboh dari orang-orang di bawah tanah, Sanjue menutup telinga dan malah menunjukkan kekejaman pada dirinya. Wajah mencibir. Penjahat, selama kamu bisa membunuh lawanmu, selama kamu bisa menang, tidak masalah apakah dia penjahat atau bukan. Bertahan sampai akhir adalah kebenarannya. Jadi, mereka memanfaatkan cedera Baisu dan mulai menggunakan senjata yang lebih kuat untuk menekannya dengan gila-gilaan. Baisu berada di bawah tekanan besar. Dia terjebak dalam krisis, ketakutan di setiap langkahnya, dan hampir sepenuhnya ditekan oleh Sanjue yang tercela. Semakin banyak luka di tubuh saya, dan saya tidak dapat bertahan lagi. Titik titik titik. Pada saat ini, boom, Qin Feng, yang sedang bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya, tiba-tiba membuka sepasang mata yang tajam, mekar dengan cahaya dingin yang tajam. Dia meraih pedang pembunuh naga, menginjak kehampaan, dan terbang ke langit. Dalam sekejap, kami sampai di lingkaran pertempuran. Hoa, segera setelah itu, dia menebas dengan pedang yang ganas. Ding 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 ding. Pedang Qin Feng memblokir serangan diam-diam Baisu dari belakang, dan dia segera terbang ke belakang Baisu. Keduanya meninggalkan tubuh mereka satu sama lain. Bertarung berdampingan. Senior Baisu, saya di sini untuk membantu Anda. Qin Feng menatap musuh dan berkata. Mundur, Baisu berkata dengan dingin. Kekuatanmu tidak cukup untuk menjadi musuh Kaisar Wu. Kamu akan kehilangan nyawamu. Petik 2. Qin Feng berkata dengan dominan. Kamu membalaskan dendam ibuku dan menyelamatkanku hari ini. Aku berterima kasih padamu sebelum terlambat. Jika kamu ingin aku melihatmu dalam bahaya, aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Petik 2. Jika kamu mati, aku akan membantumu. Petik 2, petik 2. Setelah mendengar ini, Baisu kembali menatapnya. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, ada sedikit kelegaan di matanya. Hati-hati, dia mengucapkan 2 kata lagi untuk mengingatkan Qin Feng. Kaisar Pedang menatap Qin Feng dan berkata, kalian berdua berurusan dengan Baisu, serahkan anak ini padaku. Oke, itu dia. Keluar dalam pertempuran sengit, dia segera menyerang Baisu. Metodenya keji dan keji. Kaisar Pedang, yang mengincar Qin Feng, juga membawa pedang Hongming dan menebas Qin Feng dengan gila. Masih berteriak dengan nada menghina. Dasar bocah, jika bukan karena Baisu sekarang, kamu pasti sudah menjadi mayat. Biarkan aku mengantarmu. Petik 2 titik 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 petik 2. Mimpi akan memenggal kepalamu. Qin Feng meledak dengan kekuatan. Alisnya terangkat, dan dia dengan berani bertarung dengan Kaisar Pedang dengan pedang pembunuh naga. Sebelumnya, dia dikepung oleh Sanjue dan menderita banyak luka. Setelah meminum obat mujarab dan mengatur nafasnya sejenak, dia merasa jauh lebih baik dan mampu bertarung lagi. Titik titik titik. Momentum Qin Feng seperti naga, dan dia sering melakukan gerakan membunuh. Kaisar Pedang sangat terkejut. Anak ini, dia jelas kehabisan bensin dan sekarat sebelumnya. Tapi dia hanya istirahat sebentar dan sekarang dia penuh energi dan semangat lagi. Sungguh aneh, melihat dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Kaisar Pedang menjadi cemas. Dia berteriak tajam dan langsung menggunakan gerakan khusus menekan bagian bawah kotak, berniat memusnahkan Qin Feng dengan satu serangan. Dasar anak nakal, ambillah gerakan. Pedang gila yang mengejutkan. Titik titik titik. Pedang ini sangat kuat. Begitu pedang itu keluar, sepertinya ruang itu akan terkoyak dari tengahnya. Dan niat pedang yang kuat membuat segalanya bergetar. Yang lebih menakutkan lagi adalah pisau ini membentuk topan yang kuat di sekitar Qin Feng. Topan itu menjebak Qin Feng di dalamnya, dan juga mengunci mesin Qi-nya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Dalam hal ini, Qin Feng hanya bisa mengambil pisau ini dengan paksa. Selanjutnya,
Jika Anda tidak bisa menerimanya, Anda pasti akan mati. Bahkan Baisu merasakan kekuatan dari gerakan Kaisar Pedang. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mengkhawatirkan keselamatan Qin Feng, dan bahkan ingin berbalik dan membantunya. Namun Kaisar Pedang dan Kaisar Perang tidak memberinya kesempatan untuk teralihkan perhatiannya. Kejar dan lawan dengan sengit dan tekan mereka sampai mati. Dalam situasi putus asa seperti ini, siapapun pasti akan putus asa. Namun, Qin Feng tidak takut. Baiklah. Aku akan menggunakan jurus ini untuk menghabisimu sepenuhnya. Sengmen, Jingmen, Sangmen, buka. 8. Gerbang Dunjia. Menghadapi serangan ganas Kaisar Pedang yang hampir membunuh orang, Qin Feng langsung menggunakan Dunjia Gerbang 8. Apalagi 3 pintu dibuka berturut-turut. Anda tahu, ini sudah menjadi batasnya. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, saat Qin Feng membuka 3 gerbang kehidupan berturut-turut, momentumnya meroket. Ibarat menyontek, tiba-tiba mencapai puncak dari semua perbuatan sebelumnya. Pemaksaan itu hampir solid, bahkan dibandingkan dengan Kaisar Pedang Pembunuh. Itu tidak lemah sama sekali, dan bahkan mengalahkannya. Perubahan yang mengejutkan. Pedang memotong Tiangang. Qin Feng meraung keras, dengan momentum seekor naga, dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang dengan pukulan yang menembus pelangi. Ketajaman ribuan kaki, langsung menyerang Kaisar Pedang.